kita mulai untuk pertemuan hari ini. Sudah jam 8 lebih 1 menit. Yang lain nanti menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Oke, Pak. hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan materi di mata kuliah Logika Informatika. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas satu lagi metode untuk penentuan validitas argumen. Di sana kita belajar mengenai kaidah-kaidah inferensi yang bisa kita gunakan. Jadi dari suatu argumen yang diberikan, kita bisa menguji apakah argumen tersebut valid atau tidak. Dengan menggunakan kaidah-kaidah yang kita pelajari kemarin, kita bisa menemukan pola-pola yang dapat kita arahkan melalui kaidah-kaidah kemarin, kemudian kita bisa sampai pada akhirnya pada kesimpulan gitu ya, di mana kesimpulan yang kita dapatkan itu jika berhasil kita temukan dari soal yang diberikan maka valid, tetapi jika kita sudah sedemikian rupa gitu ya dengan kaidah-kaidah yang kita ketahui tidak menghasilkan kesimpulan seperti yang diberikan soal, maka ya itu tidak valid gitu ya. Oke, untuk hari ini kita masih berada pada pembahasan metode untuk penentuan kesahihan suatu argumen. Nah, masih ada 2 metode lagi yang hari ini kita pelajari dan nanti di minggu depan. Hari ini kita akan belajar menggunakan metode tableau semantik. Nah, jadi metode tableau semantik ini juga salah satu cara untuk penentuan validitas argumen. Nah, bagaimana perbedaannya dengan metode yang sudah kita pelajari sebelumnya? Kita akan lihat hari ini. Nah, jadi di awal-awal yang kita gunakan adalah tabel kebenaran gitu ya. Tetapi di sana kita memerlukan tentu saja banyak ruang gitu ya. Kita perlu untuk menggambarkan atau menyusun tabel kebenaran. Apalagi jika variabel atau proposisi atomiknya itu semakin banyak, semakin besar pula tabel kebenaran, dan ini tentu saja tidak efektif. Walaupun ini sebagai dasar gitu ya. Di awal-awal memang yang digunakan adalah menggunakan tabel kebenaran. Kemudian berkembang berbagai macam metode. Makanya pembuktian yang dilakukan itu di metode-metode yang lain itu menggunakan tabel kebenaran gitu. Nah, selain tabel kebenaran, beberapa metode juga sudah kita pelajari, ada dengan strategi pembalikan, counter model gitu ya. Sehingga dengan metode-metode tersebut kita mempunyai pilihan gitu yang lebih efisien gitu ya dari segi waktu, kemudian penggunaan kertas gitu ya. Nah, untuk metode hari ini ada yang dinamakan dengan tableau semantik ya. Jadi tableau semantik ini masih berkaitan juga dengan strategi pembalikan. Nah, mengingatkan bahwa strategi pembalikan ini erat kaitannya dengan merubah nilai kesimpulan. Jadi nilai aturan awalnya bahwa suatu argumen itu valid jika premis-premis bernilai benar diikuti oleh konklusi bernilai benar. Nah, untuk tableau semantik ini dengan menggunakan strategi pembalikan, maka nanti akan dibalik nilainya, sama seperti counter model. Konklusi diberikan nilai salah atau false gitu ya. Atau dinegasi, kesimpulan dinegasi. Nah, ini yang nanti menjadi gabungan tableau semantik dan strategi pembalikan. Jadi tableau semantik ini nantinya juga berisi ya bentuk-bentuk aturan-aturan gitu ya. Dan aturan ini lebih visual gitu ya, lebih bisa dihafalkan secara visual. Jika sebelumnya itu menggunakan
kaidah-kaidah inferensi itu kita harus menghafal, kemudian lebih juga memahami gitu ya, supaya kita bisa menggunakannya. Nah, di sini nanti aturan-aturan Tableau gitu ya. Tableau ini nantinya jadi aturan-aturan Tableau ini atau Tableau semantik ini nanti akan diikuti oleh bentuk-bentuk, ada cabang-cabang dan ranting yang relevan. Nah, seperti apa nanti akan kita gambarkan bagaimana kita menggunakan Tableau semantik ini. Jadi kita mengetahui strategi pembalikan itu yaitu dengan membalik nilai kesimpulan gitu ya, yang bernilai true atau false bisa kita balik sehingga nanti menjadi false gitu ya, bernilai false. Yang awalnya true maka kita balik menjadi false. Jika hal ini bisa dibuktikan atau sesuai gitu ya, seperti counter model kemarin, maka ini yang tidak valid gitu ya. Bisa dibuktikan atau sesuai, maka ini tidak valid. Sebaliknya, jika hal tersebut tidak bisa dibuktikan atau tidak sesuai gitu ya, berbeda hasilnya, maka argumen tersebut valid. Karena di situ memang dilakukan pembalikan nilai dari kesimpulannya. Jadi kesimpulan ini disebut semantically entail gitu ya, entail dari premis-premis. Nah, itu strategi pembalikan yang juga sudah kita pelajari. Ya. Nah, begitupun nanti ketika kita menggunakan Tableau semantik ini ya kita akan melakukan pembalikan gitu ya. Seperti apa nanti kita lihat. Nah, ini adalah aturan-aturan gitu ya. Aturan-aturan yang harus kita ketahui ketika kita akan menggunakan Tableau semantik. Nah, Tableau semantik dan ini lebih mudah dihafalkan gitu ya. Lebih mudah dihafalkan karena kita bisa visualisasikan nantinya. Kita hanya perlu mengetahui beberapa hal sehingga nanti bisa kita gunakan. Aturan pertama, nah jika suatu proposisi digabungkan oleh konjungsi gitu ya, konjungsi, maka bisa kita gambarkan, nanti kita akan buat seperti pohon gitu ya, pohon Tableau semantik, kita bisa tarik ini sebagai satu garis gitu ya, satu cabang gitu ya. Nah, itu ingat konjungsi atau dan itu satu cabang saja. Nah, kita mengetahui ini dulu, nanti penggunaannya dicontoh. Berikutnya, jika suatu proposisi dihubungkan oleh operator atau disjungsi, maka akan membentuk dua cabang ini ya. Nah, kalau tadi kan satu aja, satu. Kalau ini dua cabang gitu ya. Dua cabang. Nah, ini yang perlu diingat karena ini jadi dasar nanti berikutnya karena semuanya bermuara ke ini ya, disjungsi atau konjungsi ini. Berikutnya implikasi sekarang ya. Implikasi. Jika A maka B. Jika A maka B ini sama ya. Jika A maka B ini itu ekivalen dengan negasi A atau B ya. Sehingga dengan menggunakan aturan kedua berarti ya kita buat dua cabang gitu ya. Jika A maka B maka cabangnya ada dua, negasi A, B gitu ya. Karena ini ke sini ya dan kembali ke aturan dua tadi. Disjungsi itu dua cabang. Nah, ini kita arahkan ke bentuk yang ekivalen yaitu negasi A atau B dan ini adalah dua cabang. Kemudian
biimplikasi. Biimplikasi ini kan dua implikasi gitu ya, sehingga bisa kita rubah gitu ya. Seperti tadi, sehingga kita bisa arahkan bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini, dua cabang, satu A dan B, dua negasi A dan negasi B gitu ya. Nah, kalau kita teruskan lagi, ini berarti satu cabang, ini juga satu cabang. Ini karena ini dan kan. Nah, ini biimplikasi. Kemudian jika ada dua negasi, misalnya negasi dalam kurung negasi A, maka kita buat satu cabang aja menjadi A gitu ya. Kita rubah menjadi A. Kemudian negasi dalam kurung A dan B, negasi dalam kurung A dan B. Nah, ini kan berubah, kalau kita rubah, kita lekatkan negasinya ini menjadi negasi A atau negasi B gitu ya. Sehingga tablo semantiknya adalah dua cabang gitu ya, negasi A, negasi B. Adapun jika negasi dalam kurung A atau B, maka dengan menggunakan De Morgan kita lekatkan seperti nomor 6 tadi, ini menjadi A, negasi A dan negasi B gitu ya. Sehingga karena ini ya yang digunakan berarti ini, sehingga satu cabang saja negasi A, negasi B. Negasi dalam kurung jika A maka B. Nah, ini juga dengan pengetahuan kita merubah menjadi yang ekivalen gitu ya. Maka ini kalau kita proses, ini akan menjadi negasi dalam kurung negasi A atau B gitu ya. Nah, ini berikutnya kita lekatkan ini negasi A menjadi A ini ya. Negasi B menjadi negasi B gitu ya ini. Ini menjadi dan gitu ya. Ini menjadi dan sehingga ini adalah satu garis lurus karena dan atau konjungsi A dan negasi B. Adapun untuk negasi biimplikasi, setelah diproses maka bentuknya seperti A dan negasi B, dua cabang gitu ya. Negasi A dan B gitu ya. Negasi A dan B. Nah, ini silakan kalau mau diproses dicari lebih ininya apa namanya? Yang lebih panjangnya gitu ya. Nah, itu aturan-aturannya. Intinya konjungsi satu, disjungsi dua cabang gitu ya. Dua cabang atau sesuai dengan proposisinya. Nanti di soal bisa kita lihat lagi. Kemudian aturan 10 ini, jika ada bentuk A dan negasinya negasi A dalam satu cabang, nanti jika kita membangun pohon, karena nanti ada pohon semantik yang nanti kita kembangkan, dalam satu cabang kita menemukan A dan juga nilai yang kebalikan dengan A yaitu negasi A, maka terjadi ketidakkonsistenan. Tidak konsisten dan cabang tersebut dinyatakan tertutup dan tidak bisa dikembangkan lagi. Nah, oke, ini masih teorinya. Nanti kita lihat seperti apa yang dikatakan sebagai tertutup dan tidak bisa dikembangkan lagi.
Hal ini disebabkan tidak mungkin A true, sedangkan cabangnya negasi A juga true, gitu, sehingga ditutup, tidak konsisten di sana. Nah, oke, dari aturan-aturan ini kita siap gitu ya menggunakannya ketika nanti diberikan satu permasalahan. Nah, ini aturan kaitannya dengan tabel semantik juga. Jika semua cabang tabel tertutup, karena nanti ada cabang-cabang yang nanti kita temukan, jika tertutup artinya tadi ada proposisi yang ketemu dengan lawannya, gitu. A ketemu negasi A atau B ketemu negasi B, maka nanti kita bisa tutup cabang tersebut. Nah, jika semua cabang tertutup, maka ekspresi logika disebut tidak konsisten, mutually inconsistent, atau mereka bernilai salah semua, gitu ya. Akan tetapi jika terdapat satu cabang saja yang terbuka, maka ada setidak-tidaknya satu baris yang bernilai true, sehingga ini dinamakan dengan tabel semantik yang konsisten. Jika ada satu yang terbuka, satu saja, gitu ya, satu cabang saja yang terbuka, maka ada setidaknya satu baris yang bernilai true, sehingga disebut sebagai yang konsisten. Nah, kita cek. Nah, ini contoh penggunaan tabel semantik yang sederhana sekali dari aturan tadi yang kita pelajari. Kita bisa menggunakan gitu ya. Jadi ini masih belum menentukan apa-apa, artinya belum sampai kita ke validitas argumen, sehingga ini masih latihan bagaimana menggunakan. Misalnya diberikan gitu ya, terdapat dua buah ekspresi logika, negasi dalam kurung jika A maka B, dan negasi A atau B. Tabel semantik yang dapat dibuat gitu ya dari soal ini misalnya ya. Nah, negasi dalam kurung jika A maka B gitu ya. Nah, tadi di aturan nah ini menggunakan apa namanya? Aturan berapa tadi itu di aturan ke-8, Pak. ke-8 ya, aturan ke-8. Tetapi kita untuk mempermudah gitu ya, misalnya kita nggak hafal ini seperti apa sih, sehingga nanti kita bisa rubah gitu ya. Nah, jadi ada dua ini ya, ada dua negasi dalam kurung jika A maka B, kemudian negasi A dan B gitu ya. Ini nanti kita namakan proposisi 1, ada proposisi 2 gitu ya. Nah, ini bisa kita pilih kita mau mulai dari mana gitu ya. Kita mulai dari mana? Misalnya di sini kita mulai dari nomor 2 gitu ya. Kita mulai dari nomor 2 berarti nomor 2 ini aturan 2 tadi yang bercabang. Ini negasi A atau B, maka ia akan membentuk 2 cabang. Ini ya. Negasi A, kemudian B gitu ya. Nah, nanti ini menggunakan aturan 2 pada proposisi kedua. Berikutnya, proposisi 1 belum diproses, maka kita bisa proses. Nah, ini seperti tadi, negasi dalam kurung jika A maka B. Nah, ini ketika kita tadi mempelajari, mungkin kita tidak ingat gitu ya, tidak ingat sesuai aturannya ini cabang apa satu gitu ya, satu garis, satu baris apa atau satu cabang apa dua cabang gitu, sehingga kita bisa rubah dulu gitu ya, rubah dulu. Nah, kalau menggunakan, kalau kita mengingat ya langsung aja aturan 8 gitu ya. Kalau enggak ya kita proses dulu
yang proposisi seperti apa, kita harus rubah seperti tadi yang saya lakukan ya, sehingga ini aslinya adalah menjadi A dan negasi B ya. Sehingga karena masih ada 2 cabang, tadi kan 1 ini ada 2 cabang. Ya. Jadi dua cabangnya harus diproses dengan proposisi yang sama. Di mana ini membentuk 1 cabang saja. Kiri, yang negasi A ini nanti kita lanjutkan pohonnya 1 cabang menjadi A negasi B. B juga kita lanjutkan menjadi 1 cabang A negasi B. Nah, sesuai dengan aturan ke-10 kita cek gitu ya dari atas. Cabang yang dibuat kan ini dia, 2 cabang gitu. Ini menjadi 1 cabang, ini kita cek. Yang cabang kiri itu negasi A ternyata ketemu dengan A, sehingga ini kita tutup. B ternyata ketemu juga negasi B. Ini juga kita tutup gitu ya. Sehingga tadi kalau tertutup semua berarti ini tidak konsisten, mutually inconsistent. Kalau tertutup, cabangnya tertutup, artinya semuanya nanti bernilai false. Ini bernilai false, ini bernilai false. Nah, yang putih ini dengan background putih ini adalah pengerjaan dengan urutan yang berbeda. Kalau ini kan 2 dulu baru 1. Kalau ini 1 dulu. 1 dulu berarti langsung 1 cabang A negasi B. Berikutnya yang 2 ini menjadi 1 atau menjadi 2 cabang negasi A B gitu ya. Ketika kita cek dari atas kiri ini ternyata A ketemu negasi A, ini juga tutup. Dari atas ini ke cabangnya kita tarik garis lurus, B ketemu negasi B juga ini, sehingga sama gitu ya, kita tutup. Nah, ini contoh penggunaan sederhana gitu ya, dengan menggunakan aturan yang tadi. Nah, belum sampai kita di penentuan kesahihan argumen. Jadi masih sifatnya pengecekan konsistensi dan inkonsistensi. Jika terbuka atau jika tertutup seperti ini maka tidak konsisten. Kalau ada tadi yang terbuka maka konsisten. Tertutup tidak konsisten, ada yang terbuka maka konsisten. Nah, ini heuristik gitu ya, pengalaman. Jadi dari pengalaman yang sudah dialami gitu ya ketika menggunakan tabel semantik, maka kita bisa menggunakan aturan ini untuk efisiensi pembuatan pohon tableau gitu ya. Karena nanti akan besar pohonnya tergantung banyaknya proposisi yang diberikan. Sehingga kita perlu tahu dimulai dari mana sih bagusnya gitu biar cabangnya enggak kemana-mana, tidak banyak gitu ya. Oke, yang pertama, carilah ekspresi logika yang dapat memakai aturan tanpa cabang atau 1 cabang gitu ya. Berarti kita arahkan yang operator penyambungnya gitu ya. Konektornya itu adalah dan gitu ya, karena 1 cabang. Ini konjungsi ya, cari yang digabungkan oleh konjungsi. Kemudian cari ekspresi logika yang isinya mempunyai bentuk tableau tertutup. Nah, jadi ketika kita mungkin sudah mulai gitu ya, mulai dengan 1 cabang yang ada konjungsinya, berikutnya kita arahkan yang kira-kira nanti bisa membentuk tableau tertutup. Artinya ada proposisi yang ketemu dengan negasinya gitu ya.
sehingga cabangnya bisa tertutup, tidak bisa dikembangkan lagi, kita fokus ke cabang yang masih terbuka. Nah, ini tips atau trik-triknya gitu ya. Trik yang bisa kita lakukan nantinya. Cari yang digabungkan oleh konjungsi, kemudian proses berikutnya adalah cari proposisi yang kira-kira nanti ada nilai yang negasi dari yang sudah tadi di awal gitu ya. Sehingga nanti ketika kita cek ada yang berlawanan nilainya dan kita tutup, fokus ke cabang yang terbuka. Nah, itu teorinya. Bagaimana ini bisa kita lakukan ya? Next kita lihat contoh. Nah, diberikan yang lebih banyak nih, lebih banyak ekspresi atau notasinya. Ada 4 di sini. Apakah himpunan dari 4 buah heterogen ini mutually konsisten? Nah, tadi mutually konsisten itu ditunjukkan dengan adanya cabang yang terbuka gitu ya. Nah, ada yang terbuka, berarti nanti kita cari yang apakah ini terbuka apa tertutup semua gitu ya. Jadi jika terbuka, maka nanti ini bisa dikatakan sebagai konsisten. Kalau enggak, tertutup semua berarti inkonsisten. Nah, ini ada 4. Ini ada 4. Ada 4 ini. Kita coba. Nah, kita coba di sini aja ya, sumber pemuat. Ada 4 ini, kira-kira kita bisa mulai dari mana? 1, 2, 3, 4. Kemudian tadi tipsnya ya cari yang diawali dengan tadi yang koneksinya adalah konektornya adalah konjungsi gitu ya. Kira-kira mana yang 4. bisa kita mulai? Nomor 4, Pak. Yang satu cabang. Oke. Nomor 4 kita coba ya. Di sini kita mulai 4. Ini berapa cabang? 1. Ini menjadi berarti A dan D. A Ada dan D negasi D. apa Negasi negasi D? A dan negasi D. Negasi D Negasi ya. A. Oh ya, negasi. Oke. Ini adalah nomor 4. Ya, nomor 4 sudah kita gunakan gitu ya. Nah, ini menggunakan yang tadi kita cari yang konjungsi dulu. Berikutnya tersisa 1, 2, 3. Nah, kita boleh aja menggunakan berikutnya salah satu ini, tetapi kita arahkan yang kira-kira nanti ada nilai lawannya dari A atau misalnya negasi D ini. Kira-kira mana? Nomor 1. Yang 1, 2, 3. 1 sama 3. 1 sama 3. Tapi Oke, kita coba 1 berarti ya. 1 ini berapa cabang? 2. 2 ya. Oke. Negasi A Dan B. B. Negasi B. Kita cek yang kiri Tertutup. A negasi D ketemu negasi A ya. Ini kita tutup ya. Nah, ini dinamakan dengan penutupan gitu. Di sini belum ketemu apa namanya negasi gitu ya, yang berlawanan sehingga kita masih harus proses. Oke, ini tadi nomor 1.
sudah kita gunakan. 2, 3 belum. Kira-kira mana nanti yang bisa ada penutupan? Kalau Nomor 3 ini kira-kira ada? Ada. Ada ya? Iya ada. Ada. Ada ya? Kita coba 3. Ada. Ini berarti berapa cabang? 2. 2. Negasi C. Negasi C sama D. Ya. Negasi C Dan dan D gitu ya. dan D. Oke, ini adalah nomor D 3 tutup. tadi ya. Kita cek dari atas gitu ya. Cabang kiri ini udah enggak kita cek lagi karena sudah kita tutup. Yang kanan ini yang kita cek. Dari atas ada negasi A, negasi D. Turun ketemu B. Masih kiri negasi C. Tutup apa enggak? Enggak. Enggak ya, karena belum ketemu. Tidak. Kalau ke kanan Tutup. tutup ya, karena ketemu ini. Ketika Negasi kita telusuri, D dan D. ternyata D ada negasi D. Sehingga ini tutup. tertutup. Oke. Ya, tutup ya. Sehingga masih ada satu cabang, ini negasi C. Dan tersisa satu lagi 2 yang belum kita proses gitu ya. 2 ini. Oke. Ini lumayan sempit. Saya gimana ya? sebelahnya Salah lagi, lah. Pak. Nggak Sebelahnya masalah. ada. Biar kelihatan. Ini 2 ini negasi dalam kurung B dan negasi C. Berarti ini berapa cabang nih? 2. 2 ya. Ada 2. 2 nanti, Pak. Negasi B atau C. Negasi B. Ini cabangnya. Negasi sama C. Nah, berarti kita C. harus C dan lekatkan C. ya. Negasi B ini berubah menjadi atau, ini berubah menjadi C. C. ya. C. Ya. Berarti negasi B Atau C. Atau C. C ya, ini C ya. Oke. Berarti Ini tutup semua itu, Pak. B Iya, tutup. ketemu ini ya, ini harusnya ini ya. B ketemu dengan negasi B ya. Tutup. Iya. Tutup. Tutup C. Tutup. Nah, di atasnya Tutup. ketemu gitu ya. Negasi C. C. Berarti Tutup. semuanya tertutup ini. Berarti ini Tidak konsisten. tertutup semua ini. Mutually konsisten. Ya, Eh. tertutup berarti ini kan hasil pengujian kita. Tertutup semua. Sehingga mutually inconsistent, tidak konsisten gitu, satu Point. sama lain. Artinya Kalau yang konsisten gimana, Pak? gimana? Ada Kalau yang kebuka. mutually konsisten. Ya, nanti kita lihat contoh ya. Satu-satu dulu ya. Ini tertutup semua ya. Sehingga apa namanya? Tidak konsisten. Tertutup semua tadi aturan tadi. Nah, tadi kan kita menggunakan istilahnya tips yang tadi gitu ya. Kita bisa aja semau kita gitu ya tanpa menggunakan tips tadi itu. Sebagai gambaran gitu, seberapa besar pohon misalnya yang dibuat ya misalnya ya. Kita ngawur aja nih misalnya. Kita mulai dari 1 misalnya ya. Negasi A, B gitu ya. Oh, saya mau ini udah nomor 1. Saya mau yang 3 lagi, 3 dah gitu ya, 3. 3 berarti ini cabang lagi. Jadi semua yang terbuka harus diproses. 3 berarti negasi C, D gitu ya. Ini juga sama gitu, harus kita proses dengan yang sama. Negasi C dan juga D gitu ya. Berikutnya kita harus proses keempat cabang ini gitu ya.
Ini kan nomor 3. Yang belum yang mana ini? Misalnya supaya lebih kelihatan lagi ya 2 ya, kita mulai 2 gitu misalnya ya. 2 ini apa? 2 cabang. 2 cabang ini apa? Negasi B B sama C. Negasi B Negatif sama atau C ya. Karena semuanya kebuka ya, kita cek dari atas masih belum kan ya. Berarti ini B, negasi B, Iya. negasi B dan C ya. Iya. Ini juga sama nih. Semuanya harus kita proses. Iya B, sih. C. Ini juga negasi B, C. Ini juga sama. Negasi B, C gitu ya. Nah, berarti itu banyak cabang kan yang harus kita proses. Jika kita tidak menggunakan yang tadi gitu ya. Nah, di sini kita harus cek lagi ini semua cabang harus kita cek dari yang B ini negasi A, negasi C, negasi B belum ya. Belum ya. Belum bisa ditutup. Kalau ini ketemu C. negasi C tutup gitu ya. Ini negasi A, ini D, negasi B ini belum juga. Belum. Belum. Masih kebuka ya. Kemudian negasi A, D, C Belum juga. belum ya. Kalau ini B ketemu ini bisa ditutup. Tutup. C-nya juga C tutup. bisa ditutup. Ini negasi B, ini ada ya di atasnya. Ditutup. Tutup. C masih kebuka gitu. Kebuka. Nah, berapa? Berarti 1, 2, 3, 4 yang masih kebuka. Tersisa 1 gitu ya. Tersisa 1 yaitu mana yang belum? 1, 3, 2 ini 2 ya. 2 udah kita pakai. Yang nomor 4 4 berarti. belum ya. Nah, 4 ini harus kita masukkan ke 4 ini. Ini gitu masukkan. Bebas kan Pak masukkan. kita milih ekspresi logika mana aja yang mau kita masukin di tiap-tiap cabang itu. Kenapa? Kalau ini kan tadi kita milihnya yang pertama buat yang ekspresi nomor 1, habis itu yang keduanya nomor 3. Nah itu urutannya bebas kan nggak ada. Misalnya kayak harus 1, 3. Makanya. Kita milihnya bebas. Makanya saya ingin membandingkan ya. Tadi kan sudah dikasih tips nih. Tadi kan ada tipsnya di sebelumnya kan. Oh iya Pak. Tips itu kita pakai di sini nih. Bebas, kita memulai mana saja bebas. Cuman kan tadi iya, ada Pak. tipsnya. Tipsnya kan. Yang nomor 10. Tipsnya tadi ada 2 tips itu. Jadi ini kita gunakan di sini lebih pendek kan. Nah, kalau ini kita, nah seperti tadi siapa yang tadi? Ini kita ngawur nih, asal aja nih ambil. Bisa seperti ini pohonnya gitu, perbandingan aja. Ini kan belum selesai. Kita harus proses 4-4-nya lagi. Yang mana tadi yang belum. Sehingga kalau salah memilih misalnya atau kita tidak menggunakan tips yang tadi, kita bisa buat pohon yang besar seperti ini. Walaupun hasilnya nanti sama. Kalau prosesnya benar gitu ya. Hasilnya sama nanti. Cuman kita akan direpotkan dengan banyaknya cabang. Nah, itu maksudnya saya menunjukkan ini ya. Boleh aja bebas kalau mau milih gitu ya. Tapi heuristiknya gitu ya. Heuristik itu pengalaman gitu ya, pengalaman. Kan sudah digunakan metode ini kalau bebas-bebas saja bisa saja dapat pohon yang besar, tapi kenapa enggak kita jadikan pohon yang lebih kecil, lebih mempermudah kita. Nah, itulah tadi tipsnya. Nah, nanti di latihan lagi gitu, kelihatan lagi. Oke. Nah, ini agak pohonnya enggak kelihatan ya. Jadi nanti ya prosesnya seperti ini saja yang saya
Tadi oret-oret gitu ya. Kalau ini memang mengikuti slide-nya. Biasanya kalau di kelas saya akan gambarkan seperti ini. Ini lebih susah dimengerti. Nah, jadi seluruh tableau tertutup, seluruh cabang itu tertutup tadi. Tidak konsisten gitu ya. Nah, ini sebagai perbandingan ya, ini ya, perbandingan. Nah, ini diberikan nih. Diberikan contoh. Kalau tadi kan tertutup semua. Nah, ini contoh yang tadi ada yang bilang gimana kalau yang terbuka. Nah, ini contohnya. Ada 3 ini ya, 3 ini. 3 ini dikerjakan dimulai dari 2 dulu gitu ya. B negasi C, satu cabang kan ini. Oke. Kemudian berikutnya A atau negasi B yang satu ini. Yang satu ini digunakan sehingga ada 2 cabang A negasi B. Setelah dicek B ketemu negasi B ini tutup ya. Tutup, benar diproses. Kemudian terakhir negasi C ini kan, negasi C atau A. Ternyata cabangnya kebuka nih. 2 malah yang terbuka. Sehingga ini yang dinamakan konsisten. Karena tableau tidak tertutup, maka terjadi konsistensi secara bersama-sama gitu ya. Artinya terdapat minimal satu baris yang bernilai P. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan nih. Akan dilakukan pengecekan. Nah, jadi konsistensi itu berarti secara bersamaan ini bernilai benar, ini benar gitu ya. Nah, untuk mengecek ini, yang tertutup ini dikasih nilai salah gitu ya. Yang terbuka ini dikasih nilai benar. Jadi A ini adalah benar, atau true. Negasi C ini juga true, benar. Maka C di sini adalah false, salah. Baris ketiga dicek C salah, A benar gitu ya. Sehingga ini menjadi benar gitu ya. C itu kan salah, A itu benar ya. Sehingga ini adalah benar. Nah, ini benar ya. Karena negasi B tertutup, tadi ya negasi B tertutup, maka negasi B ini diberikan nilai false atau salah. Sehingga B-nya, negasi B-nya false, B-nya berarti true atau benar. Sehingga nilai baris kedua ini, B dan negasi C, B tadi adalah true atau benar. Negasi C tadi true juga ya, benar. Sehingga ini juga bernilai benar. Gitu. Baris 1, A tadi sudah didapatkan benar. Atau negasi B ini adalah salah. Maka nilai keseluruhannya adalah benar gitu ya. Sehingga ini juga benar. Nah, jadi ini untuk memperlihatkan bahwa kalau ada yang terbuka, maka ia konsisten. Artinya bernilai benar semua nanti kalau kita telusuri.
Ya, kita telusuri nanti bernilai benar secara bersama-sama 1, 2, 3 ini bernilai benar, itu dinamakan konsisten. Karena ada yang terbuka ini tadi. Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi kalau konsisten disuruh mengecek premis-premis ini konsisten apa tidak gitu ya. Maka kita bisa gunakan tabel semantik, dan dengan aturan tadi jika ada yang terbuka konsisten berarti kita yakin berarti ini bersamaan ini benar. Semua berarti konsisten. Kalau enggak ya tertutup inkonsisten berarti tidak konsisten. Bisa saja campur atau salah semua gitu. Nah, itu jadi premis 1, 2, 3 bernilai true. Proposisi 1, 2, 3 ini bernilai true. Nah, ini kita belum sampai validitas ya, masih menggunakan tabel semantik ini untuk pengecekan konsistensi. Nah, berikutnya sekarang kaitannya dengan validitas argumen, validitas satu argumen. Nah, untuk bisa digunakan untuk menentukan validitas satu argumen, maka nanti kita akan gabungkan dengan strategi pembalikan ini. Karena tabel semantik hanya dapat digunakan untuk membuktikan konsistensi, ya, konsistensi suatu argumen atau kumpulan premis atau kumpulan proposisi tadi. Ketika nanti kita gabungkan dengan strategi pembalikan, maka dapat digunakan untuk menguji validan suatu argumen. Valid tidaknya satu argumen. Nah, ini aturannya. Jika nanti kita menguji suatu argumen dengan menegasi kesimpulan hasilnya tertutup semua, maka argumen tidak konsisten. Tetapi di situ kita melakukan strategi pembalikan, ya, sehingga kesimpulan akhirnya adalah valid. Nah, kalau nanti tertutup semua, maka argumen itu adalah valid, gitu ya. Karena kita menggunakan strategi pembalikan di situ. Kalau ada yang terbuka, maka tidak valid. Nah, dibedakan dengan konsistensi tadi ya. Nah, ini didapatkan setelah dilakukan implementasi strategi pembalikan ini ya. Jadi itu harus diingat ya, harus dilakukan strategi pembalikan. Nah, contoh pertama. Jadi ini kita sudah mulai pembahasan validitas argumen. Nah, di sini diberikan contoh. Jika Badu mencontek satu ujian, maka dosen akan datang jika pengawas tidak lalai. Jika Badu mencontek satu ujian, maka pengawas tidak lalai. Dengan demikian, ini kesimpulannya. Jika Badu mencontek, maka dosen akan datang. Ini variabel proporsionalnya A, Badu mencontek satu ujian, B, dosen akan datang, C, pengawas lalai, gitu ya. Nah, dirubah di sini premisnya ada dua ya tadi. Premis 1, premis 2, ini kesimpulan gitu ya. Konklusi. Untuk bisa membuktikan ini menggunakan tabel semantik, maka kita harus berlakukan SP, strategi pembalikan. Strategi pembalikan berarti merubah nilai dari kesimpulan. Yang awalnya jika A maka B, maka dirubah menjadi negasi dalam kurung jika A maka B. Nah, ini kan kebalikannya nih. Kalau ini tadi jika A maka B, maka
kebalikannya adalah dikurung, tambahkan negasi. Nah, ini namakan dengan strategi pembalikan. Setelah itu, baru berikutnya kita bisa proses. Nah, ini 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 mana yang bisa menjadi awal tableau semantik kita? Kira-kira? Yang 3. 3? 3 Satu itu cabang. 1 cabang. sehingga menjadi A Eh, negasi B. A, ne A negasi B. A negasi B. Oke, mungkin yang lain masih ini ya, belum hafal aturannya mungkin ya. Kita rubah aja dulu gitu. Negasi A A atau B. atau B. Atau B. Sehingga menjadi A A A dan konjungsi negasi B. B. Ya, negasi B. negasi B. Nah, nanti kita mulai di sini. A A negasi B. negasi B. Oke. A negasi B. Oke, ini nomor 3. Next, mana yang mau kita olah? Ke Dua. 2. 2 ya, kita coba 2. Ya 2. 2 Negasi cabang enggak? A. 2 cabang. Iya, 2 cabang. Jadi Negasi A, Negasi A. Negasi A, A dan B. C. Negasi C. C. Oh, ya, negasi C ya, lupa. Nggak dibalikin. Berarti yang kiri ini kita tutup ya. Tutup. A ketemu negasi A, berarti tutup. Sekarang sisa C ini adalah nomor 2. Yang nomor 1 sekarang, Ini nomor dia. 1 ini ya. Gimana ini? Negasi Nomor A 1 atau dalam kurung C atau B. Oke, berarti pertama dulu ya, ini 2 Negasi cabang. A. Iya 2. Negasi A, Negasi A. Negasi A, ini C. menjadi Jadi, negasi C, enggak sih. C atau B. C. tetap kan? Yang kanan tetap kan? Oh iya, yang kanan tetap. Tetap kan? Oh iya. Ini kan ini apa namanya? Implikasi. Berarti kita cabang dulu gini aja gitu Oh ya. iya. Oh iya, belum Biar diubah. Oh iya. mudah ya. Negasi A, yang kanan ini tetap negasi C, implikasi B. Kita cek dulu A, ketemu negasi A kan ya? Tutup. A Iya. ini, ya, ini tutup. Tutup. Masih ada cabang kanan, tetapi harus diuraikan lagi karena masih belum. Ini berapa cabang jadinya? 2 2. Ya. Ini menjadi C dan C B. dan B. B. kita cek. C. C ketemu negasi C. Ini kan masih Tutup. 1 nih. Tutup. Oh, ada. B Ya. ketemu dengan B. negasi B ya. Ya, Tertutup. Ini juga tutup. Berarti Tutup. tertutup semua sehingga ini Valid. kalau Ya, tadi valid. inkonsisten, berarti ini adalah konsisten. Valid gitu ya. Valid. Nah, itu diingat, kalau tertutup semua berarti argumen ini adalah valid. Oke, yang lain bisa diikuti ini dari tadi oret-oret kita. Karena nanti bisa jadi ini kita menemukan yang lebih majemuk lagi gitu ya. Nah, kita atur dulu gitu. Tadi kan kita ambil dulu 2 cabang dulu, yang ini negasi A, negasi C, implikasi B gitu ya. Kita lihat A-nya bisa diproses. Yang baru terakhir ini menjadi C ya.
Ini menjadi B. Ini bisa diproses dengan ekuivalensinya terhadap disjungsi bentuk lainnya itu. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Permisi, Pak. Ya. Nanti videonya diupload kan, Pak, di YouTube? Ya, saya upload. Yang terakhir kayaknya belum saya upload ya. Ya, nanti saya upload kok semua. Iya, Pak. Soalnya ada yang keluar masuk dari tadi di Zoom, Pak. Lagi error sinyalnya. Oke. Nah, ini yang di slide-nya agak panjang ini, agak susah dipahami. Jadi mengerjakannya seperti ini aja tadi, set-set. Jadi argumennya adalah valid gitu ya. Sampai di sini, karena berikutnya sudah masuk latihan. Nah, ini pernah juga kayaknya ini dengan menggunakan metode yang lain. Nah, sekarang coba dengan metode tableau semantik yang barusan kita pelajari sekarang. Nah, nanti kita bahas. Let's try. Oke, dicoba dioret-oret dulu ya. Silahkan 10 menit kalau bisa ya.
Oke, sudah dicoba. Tinggal satu nomor, Pak. Oke.
Permisi, Pak. Ya, gimana? Sudah? Oh, sudah, tapi kita nemuin variabel yang nggak ada pasangannya lagi. Oke. Yang lain gimana? Iya Pak, apalagi dia sama-sama konjungsi jadinya kurang tahu. Agak susah. Nomor 1, Pak Wiku. Nomor 1. Yang nomor A ada S sama T. Oke, kita cek bareng-bareng lah. Ya. Yang A. Ini sebentar. Saya ini dulu tambahkan. Ini post test. Oke, ini yang A tadi ya. A ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Termasuk dengan konklusinya ini ya. Berarti kita lakukan SP sehingga di sini R menjadi Negasi R. negasi R. Oke. Berarti ada 1, 2, 3, 4. 4 ya bisa kita proses. Oke, di sini negasi R. Nah, 1, 2, 3, 4 nih yang pertama yang digunakan yang mana nih kira-kira? Yang pertama. Yang pertama. Nggak yang satu cabang dulu? Ya sih boleh. Nah, tadi kan saya katakan bebas aja mau mulai yang mana gitu ya. Tapi nanti jatuhnya ke efisiensinya. Karena kita mulai dari mana saja nanti hasilnya kalau benar kita menerapkan aturannya ya bisa ketemu gitu ya. Tapi kita cari yang lebih efisien. Kalau ada satu proposisi seperti ini kan kesimpulan ya. Hanya satu nih. Nah, mulai dari sana aja gitu. Misalnya ini R, ya udah kita mulai dari negasi R yang sudah tadi mengalami SP ini. Berarti kita mulai dari negasi R sekarang ya. Berikutnya di sini ada 23 ya, 23. Nah, ini memudahkan sekali nih kalau banyak konjungsinya ya. Ini malah gampang gitu ya. Gimana? Berarti ya sudah kita coba aja set P S gitu ya. PS. Dua, Terus ini yang 2. Ada lagi Q T gitu ya. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Ya udah gitu kan. Nah, berikutnya terakhir nomor 1. Nomor 1 ini 2 ini cabang. dia negasi dalam kurung Eh,
P P dan Q ya. Dan Q. Sama R. Dan R gitu ya. Dan R. R atas ada ya. Ini kan Ada biasa tutup. aja, ini berarti sudah selesai. Tuh. Sekarang ini berarti ini menjadi negasi dua P cabang enggak ya? dijungsi Q. Negasi P, Negasi Q. negasi Q. Ya udah terus tinggal dicek. P Negasi tutup. P atas ada kan? Ada. Ya udah ditutup. Q di sini Q. ada Q. Ada. Oh iya. Ya udah ditutup. Tutup. Satu. Udah berarti tutup semua. Berarti valid. Malah menguntungkan ya kalau banyak dan-nya ini menguntungkan. Tadi mungkin kita bingung penempatan. Nah, Lalu ya. Pak, gimana sama S sama T-nya tuh berarti nggak harus semua variabel di atas tuh akan ada lawannya di bawah berarti? Gimana? Yang T gimana tadi? Di atas tuh kan ada Oh ya, S sama variabel T kan S belum sama ketutup, T, Pak. Pak. Nah, Ya. sedangkan ada di Kan kita bawah. lihat cabangnya ya. Oh, yang dilihat Kita cabangnya lihat berarti meskipun cabangnya ya. Jangan lihat satu proposisi gitu ya. Nah, karena memang bisa saja kan dalam suatu argumen itu ada yang tidak terpakai misalnya ya. Atau di sini kan tidak ada pasangannya. Tapi itu tetap valid. Ini kan kemarin sudah kita uji kan dengan counter model. Counter model atau dengan yang sebelumnya juga kan kita sudah uji. Ini udah ini apa namanya? Valid juga. Nah, di sini jangan melihat apa namanya? Harus ada lawannya gitu ya. Karena dilihat P-nya ini enggak ada nih. Makanya tadi yang bikin bingung seperti itu. Nah, bisa saja nanti, tetapi yang lain yang bisa yang lain yang bisa ditutup gitu ya. Proposisi lain yang nanti yang bisa menutup cabang itu gitu ya. Walaupun T ini kan apa namanya? T ini tidak ada lawannya gitu. Nah, ini contohnya biar berikutnya nanti kan lebih ini. Tidak tergantung sama tidak ada yang apa namanya yang kebalikannya misalnya. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Makasih. Oke. Kita lihat yang kedua. Nah, yang kedua ini lebih banyak. Kita lakukan SP. Ini S jadi Negasi S. negasi S. Oke. Nah, sesuai dengan yang tadi, dimulai aja dengan yang perposisi single atau yang Langsung ke negasi R. Nah, ini negasi R. Negasi S, negasi R. Oke, berarti sudah nih. Ini 5, ini 4. Baru kemudian cari yang lain yang kira-kira bisa kita P dan S. tutup. Gitu. Nomor P atau 1, 2, Negasi 3. P implikasi S yang ketiga. Ya, yang 3 ya. ketiga. Oke, ada yang pilih 3. Berarti cabang. Menjadi P dan S. P dan S. S. S-nya S-nya tutup. Nah, ini ditutup. Selesai. Artinya enggak kita proses lagi. 3 udah. Berikutnya Terus nomor Q dan 1. yang satu. Nomor 1 negasi P. Negasi P dan Q. 1, 2 sebenarnya bisa ya. Kita mulai Iya. dari 1 misalnya negasi P Dan Q. Q. Oke. Tadi P ketemu negasi P ya di atasnya. Tutup. Tutup. Ini nomor 1. Satu cabang lagi
Dan masih ada ini 2. negasi Ki, Negasi Ki R. Negasi Ki dan R. Ki, dan R. Ini karena implikasi kan ya. Implikasi berarti dua cabang, dan ingat ini akan menjadi negasi Ki dan juga R. Ya. Negasi Ki ini ketemu di sini. Tutup. R ini kita runut ke atas. Oh, ada Ketemu. negasi R ya. Tutup. Tutup. Akhir. Tutup semua Valid. berarti. Ini adalah valid gitu ya. Oke. Yang lain gimana? Bisa ngikuti enggak yang lain? Bisa, Pak. Ditanyakan aja. Kalau kok tiba muncul ini atau apa gitu. Ini ada nomor 3, nomor 4 ya. Nah, ini nomor 3 kalau nggak salah ini. Kita SP dulu. SP ini yang wajib dilakukan sehingga ini menjadi negasi dalam kurung negasi R, implikasi terhadap Negasi R dan Oke. Nah, setelah kita SP-kan baru kita bisa mulai. Nah, ini 1, 2, 3 kita mulai dari mana bagusnya? Kira-kira ya. Kalau yang sudah ada sudah tahu pola-pola yang sebelumnya, bisa cepat aja gitu. Kita mulai dari sini karena ini misalnya. Kalau saya mulai dari nomor 3 ini gitu ya, dari kesimpulan ini. Nah, sekarang jadinya apa gitu ya? R atau negasi P. Saya R atau negasi P. Nah, supaya kelihatan yang lain ya kita ubah dulu berarti. Ini menjadi R atau negasi negasi P. Negasi P. P. Diubah lagi jadi dan. Nah, ada yang nggak tahu R-nya dari mana ini? Yang lain mungkin. Jadi ini kan normalnya itu ini akan menjadi negasi ya, Negasi R atau dalam kurung negasi R, P. negasi R atau P. negasi P ya. Nah, jadi apapun bentuknya di sini harus ditambahkan negasi sehingga ini nanti menjadi R atau negasi P. Terakhir kita gunakan De Morgan lagi, negasi R dan P. P. Nah, nanti kita mulai dari sini nih. Negasi R, P. Dan P. Alhamdulillah. Di sini sedang ada ini kayaknya ada renov sedikit di kampus, jadi agak kedengeran suara keras ya. Oke, bisa penting bisa jelas dilihat. Oke, ini nomor 3. Berikutnya pilihannya Nomor 1, 2. Nomor 1. Oke, 1. ada Negasi P sama Q. Negasi P dan Q. negasi P, I. Q. P berarti coret ya. Iya. Ini nomor 1. Terakhir Lanjut nomor 2. Q, Q dan R. R.
R ada ya. Udah. Tutup. Tutup. Q Tidak sahih. tidak ada ya, ini terbuka. Sahih. Jadi, aturannya ini tidak Kalau dia valid konsisten, ya, karena tidak masih valid. ada yang terbuka ini. Nah, di metode sebelumnya juga nomor 3 ini tidak valid kan ya? Masih ingat kan? Tidak valid untuk nomor 3 ini. Nah, anggap D lah gitu ya. Nah, agak kurang ini. Oke, ini nomor 4. Nomor 4 ini ada 4 ini ya. Kita SP dulu sebagai pembalikan untuk konklusinya dari R menjadi negasi R. Ini nomor 4 ya. Karena ada yang tunggal di sini, nomor 3 ya kita tambahkan aja P. Nomor 3, PR. ya. Udah. Negasi R. Berikutnya cari kira-kira. Nomor 1 negasi P dan Q. 1 percabangan Negasi karena P dan itu implikasi atau bersesuaian dengan disjungsi ya. Q. P ketemu negasi P, Tutup. kita tutup. Terakhir nomor 2 yaitu Negasi Q dan R. Q implikasi tetap Negasi Q dan R berarti negasi Q Dan R. 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 Q ketemu negasi Q, tutup. Tutup. R ketemu dengan negasi R yang paling atas tadi itu Tutup. ya. Valid. Tutup semua, ini Valid. adalah argumen yang Valid. valid. Nah, jadi lebih mudah diingat gitu ya, lebih gampang lah gitu daripada yang kemarin inferensi gitu ya, inferensi atau mungkin counter model gitu ya yang harus detail lagi gitu. Kita harus detail yang kaidah inferensi atau inference method kemarin, kita harus tahu aturan-aturannya. Kalau ini yang penting kita tahu aja gitu aturan percabangannya, tinggal kita proses premis-premisnya. Kalau tertutup semua, tentu saja jangan lupa pembalikannya. Kalau tertutup semua maka valid. Kalau masih ada yang terbuka ya tidak valid. Itu aja. Nah, ini untuk latihan di rumah saya jadikan tugas ya. Ada 1, 2, 3, tugasnya sama dengan yang tugas sebelumnya. Dikerjakan di kertas, kemudian di-scan pakai HP aja, jadiin PDF dan nanti dikumpulkan di Berajah. Nanti saya buatkan tempat pengumpulannya. Waktunya ya seminggu aja lah gitu ya. Nanti saya tentukan waktunya dan diperhatikan. Dan saya tidak menerima pengumpulan selain di sana. Artinya ya kalau udah nggak bisa submit, ya udah telat artinya itu ya. Jangan minta tempat pengumpulan yang lain gitu ya. Dengan email atau WA. Oke. Ada yang tanyakan sampai di sini? Bisa ya. Dicoba, ini ada 3 nomor. Nah, nanti di submit. Kalau setelah ini tidak ada kuliah gitu ya, mumpung masih hangat ya langsung aja dicoba di kertas. Kemudian di scan pakai HP, jadiin PDF, ya udah tinggal submit aja gitu daripada ditunda-tunda.
Udah ya? Udah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada ya berarti untuk pertemuan hari ini saya tutup. Saya mengingatkan terakhir absensi supaya nanti tidak ada yang japri-japri lagi, absensi lupa segala macam. Saya ingatkan. Kalau masih ada yang lupa berarti akunnya aja yang aktif, itu orangnya mungkin tidak aktif karena tidak dengar ini. Saya cek presensinya. Oke, saya rasa sudah semua ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini saya tutup. Nah, silakan dikerjakan tugasnya segera gitu ya. Mumpung masih hangat tadi penjelasannya. Oke, itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih sudah join. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.